Hai, kembali ke channel Sejarah Kok Gitu. Kali ini kita akan membahas materi mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, menurut kalian, apakah dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945, Indonesia sudah merdeka sepenuhnya? Mari kita bahas. Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu gak penting. Sejarah Kok gitu? Sejarah gitu? gitu. Sejarah tuh gini. Mau bikin kaos untuk event? Juang Cloud solusinya. Pengakuan kemerdekaan sebuah negara dibagi menjadi dua, yaitu secara de facto dan de jure. De facto adalah pengakuan dari negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sedangkan pengakuan secara de jure adalah pengakuan suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dan segala konsekuensi pengakuan secara internasional. Maka, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan kemerdekaan secara de facto. Untuk meraih kemerdekaan sepenuhnya, maka perlu adanya pengakuan dari negara lain sesuai dengan hukum internasional, yaitu secara de jure. Berikut 3 negara yang telah mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan aktif memperjuangkan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Negara pertama adalah Mesir. Mesir adalah suatu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia melalui organisasi Ikhwanul Al-Muslimin. Kuatnya dukungan rakyat Mesir membuat Mesir memberikan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 22 Maret 1946. Adapun proses pengakuan tersebut berjalan cukup panjang dengan mengirimkan konsulat jenderalnya Muhammad Abdul Munim ke Yogyakarta untuk menyampaikan dokumen resmi pengakuan Mesir terhadap Republik Indonesia. Negara kedua adalah India. Kesamaan nasib sebagai negara terjajah membuat India sangat antusias mendukung kemerdekaan Indonesia. Hal itu didukung dengan adanya bantuan sebanyak 500 ton beras pada 20 Agustus 1946. Bantuan tersebut membuat India mendukung Indonesia pada forum-forum PBB. Contohnya adalah India menjadi negara yang paling mengecam sewaktu Belanda melakukan agresi militer pertama tanggal 1 Juli 1947. Hal itu juga dilakukan India ketika Belanda melancarkan agresi militer yang kedua. India juga memfasilitasi para diplomat Indonesia untuk berbicara di forum-forum PBB. Negara ketiga adalah Australia. Pada tahun 1947, Indonesia menjalin hubungan yang baik dengan Australia. Romantisme tersebut terbentuk oleh kuatnya dukungan Partai Buruh Australia yang dipimpin oleh Joseph Benedict Shively. Pasca agresi militer Belanda yang pertama, Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati. Australia dan India lantas membawa kasus tersebut ke PBB. Hasilnya, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian konfrontasi antara Indonesia dan Belanda. Upaya tersebut membuat delegasi Indonesia berkesempatan untuk memberikan pledoi atau pembelaan di sidang PBB pada tanggal 14 Agustus 1947. Australia juga menjadi wakil Indonesia dalam perundingan Komisi 3 Negara, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Belgia. Sikap aktif Australia dalam KTN telah berjasa bagi terselenggaranya Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Hasilnya adalah pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto dan de jure. Nah, sudah mengerti kan betapa panjang dan rumitnya Indonesia memperoleh kedaulatan secara penuh? Nah, tugas untuk kalian nih. Menurut kalian, apakah Indonesia saat ini sudah merdeka dan berdaulat sepenuhnya? Kemukakan alasanmu disertai bukti yang empiris. Silakan jawab di komen dan jangan lupa identitas lengkapnya ya. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Oni, sampai jumpa.